Di orang Muslim di situ adalah tempatnya Kanjeng Nabi. Saya berangkat dari Mekah, budal ten mriku, terus budal nang langit, terus mudhun dan mendapatkan oleh-oleh, dan oleh-olehnya itu saya laksanakan tiap hari 5 waktu terus menerus. Enggak ya? Adalah dari situ. Dari Yerusalem datang Sidratul Muntaha, mudhun maneh nang Mekah, laporan kepada para sahabat-sahabat. Terus satu orang yang meng-approve pertama-tama namanya adalah sahabat Abu Bakar. Karena Abu Bakar mempunyai sikap langsung percaya, nggih pokoknya apa yang disampaikan oleh Kanjeng Nabi, ya saya percaya. Maka dia disebut orang yang percaya. Bahasa Arabnya itu adalah As-Siddiq. Maka gelarnya adalah Abu Bakar As-Siddiq karena percaya, yaitu oleh-oleh dari langit, yaitu sholat. Dan umat Islam seluruh dunia sampai hari ini adalah sholat 5 waktu, dan itu adalah oleh-oleh dari Yerusalem dengan Sidratul Muntaha, Isra Mi'rajnya. Niku adalah kepentingan Yerusalem bagi umat Islam. Subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil harami ilal masjidil aqsa, ya di situ itu alladzi barokna haulahu, ya di situ itu haulahu sekitarnya Yerusalem, dalam rangka linuriyahu min ayatina, dalam rangka menunjukkan bahwa Allah itu mampu berbuat apa saja, termasuk berbuat memberangkatkan badannya seseorang dari Mekah ke Yerusalem, budal nang langit, mulai mana cuma 1 malam. Niku adalah linuriyahu min ayatina. Nah, bagi orang Kristen di situ, di sampingnya Masjid Aqsa itu, disitulah Yesus disalib. Bagi orang Kristen, maka tempat itu tidak tergantikan. Contohnya misalkan orang Kristen seluruh dunia terus kowe tak ijoli tanahku Wombo, untuk ini Jombang, untuk ini Banten, moh tetap milih Yerusalem aja, karena di situ adalah Yesus disalib, yaitu di Church of the Holy Sepulchre yang lokasinya adalah di Yerusalem. Di sampingnya Masjid Sayyidina Umar. Masjid Sayyidina Umar mendirikan masjid di sampingnya Church of the Holy Sepulchre dalam rangka Sayyidina Umar tidak akan menginfiltrasi kepentingannya orang Nasrani, mempunyai kepentingan ini, sehingga Sayyidina Umar tidak sholat di situ tapi membuat masjid di sampingnya namanya Masjid Umar. Niku bagi orang Nasrani diganti dengan Vatikan nggak akan mau, karena di situ Yesus, yaitu yang ditangkap dari the Mount of Olives, yaitu di samping dari teritori Aqsa, terus dibawa suruh gendong salib dhewe gendong untuk dipenteng di situ. Ini menurut iman Kristen ya. Maka iman Kristen seluruh dunia berkepentingan terhadap Yerusalem. Nah, bagi orang Yahudi sudah barang tentu, this is the place where the king built, that is my king, not your king, David Melech Yisrael, yaitu Daud, the king of Israel. Bagi orang Muslim, dia adalah nabiku, yaitu Nabi Daud. No, this is my king, the king of Israel. Nah, siapa yang membangun itu? Adalah David Melech Israel dengan Solomon Sulaiman, anaknya. Terus yang mana yang dibangun? Ya ini semuanya. Loh enggak, ini sudah dipugar berulang kali kok. Dipugar pada tahun pada tahun 587 sebelum Masehi.
habis itu dihancurkan lagi oleh Titus pada tahun 70. Dan ini yang membangun Gubah Emas ini adalah Ottoman Empire. Yang mana yang dibangun David? Oh, tenang. Oh, yang asli itulah yang ini. Yang ini yang asli, yang lain itu sudah rekonstruksi. Yang asli itu adalah the Western Wall atau Wailing Wall atau tembok ratapan. Maka dia berkepentingan di situ. Nah, setiap wong Islam niku, hampir setiap orang Islam niku hafal surat Al-Ikhlas, ya, dan hafal surat Yasin sebagian besar, ya, sebagian orang NU kadang dia. Nah, bagi orang Yahudi, hampir setiap orang Yahudi niku hafal the book of Genesis chapter 11, chapter 22. Chapter 22 niku isinya adalah bahwa nenek moyang kami dulu akan menyembelih anaknya, dan di mana tempat menyembelihnya itu ya di Dome of the Rock itu, ya di tempat Kanjeng Nabi Muhammad Mi'raj itu lokasinya. Ya. Nah, di situ maka ada peringatan-peringatan hari-hari besar di dalam satu tahun itu yang cycle-nya itu sudah tertentu seperti PABI, peringatan hari besar Islam, muter aja. Lah, kalau orang Yahudi lebih banyak nih muternya. Salah satunya yang paling fragile itu adalah peringatan yang harus diingati, yang harus dihormati, dan waktunya itu pas bulan Ramadan. Nah, padahal bulan Ramadan tapi nggone wong traweh. Iya. Lah, bagaimana protokol Israel untuk peringatan hari besarnya itu, dan tempatnya adalah di situ, tidak sah di tempat lain, maka protokolnya harus di clearance dulu, harus dibersihkan dari non Yahudi. Maka disitulah yang sampean baca setiap bulan Ramadan di sana ada konflik. Iya kan? Ramadan tahun ini ada nggak? Ramadan tahun lalu ada nggak? Terus ada, karena di situ ada clearance. Lah, orang Islam, orang selain Yahudi nggak tahu kalau itu adalah clearance, itu wajib bagi peraturan agama Yahudi. Clearance untuk peringatan hari besarnya itu ya di Dome of the Rock itu. Maka berseliweranlah berita-berita tentang tentara Israel menyerang orang Muslim yang lagi sholat tarawih. Nah, terus akhirnya follow up-nya nopo? Follow up-nya adalah roket dari Gaza dan dari utara kan. Niku adalah roket rutin, roket bulan Ramadan. Karena apa? Waktunya bareng. Kemarin ini ada roket dari Hamas itu. Terus itu Israel. Nah, inilah yang disebut Yerusalem, Yerusalem, kota damai tapi sumber konflik. Dari kapan itu? Dari zaman Purbakala. Purbakala kapan itu? Ya biyen itu ketika Gusti Allah menyuruh Nabi Musa untuk budalo kue ya, tekok ngene Jordan, budalo nang ngene Mesir, jukuun kanca-kancamu, saudara-saudaramu your brethren, bring them out of the bondage of Pharaoh. Keluarkan dari Mesir, pergilah ke Kanaan, the chosen land or the promised land. Dan di promised land itu enten 30 lebih kerajaan kecil-kecil, dan itu dihabisi oleh pasukannya Nabi Musa niki, yaitu Bani Israel. Dan salah satu dari the kingdom, the small kingdom itu adalah Palestinim. Salah satunya di situ ada Jebusitim, ada Palestinim, ada Hitim, ada banyak tim, dan itu menang. Orang Israel menang. Menangnya itu seperti tahun 67, yaitu Israel diserang Mesir, diserang Jordan dari utara, dari Syria, dari kanan oleh Jordan, dari selatan oleh Mesir, tawuran, tahu mobil ini plak,
kalah, tapi dia menang. Loh, saiki dongone tentara Islam kok iso kalah? Lah apa tentara Israel dongo? Iya dongo juga ternyata. Jadi rebutan apa jenenge kuat-kuatan dongo. Niku tahun 67 nggih. Rebutan wiritan. Nah, tapi dongone wong Islam tahun 73 menang dikabulno. Tahun 73 tentara Israel kalah. Tahun 67 sebelumnya tentara Israel menang, ditawur sana sini, yang pada akhirnya perjanjian Oslo, yaitu beberapa tahun setelah 73, yang intinya adalah di Oslo, Norwegia, pertemuan di sana internasional representatif dan memberikan komitmen kembalikan teritori seperti teritori perbatasan sebelum tahun 67. Maka di situ disetujui, tapi tidak pernah dilaksanakan. Sampai sekarang. Nah, disetujui saja. Iya, perjanjian Warsawa. Tapi disetujui dilaksanakan sih sebagian, tidak semuanya. Apa yang dituntut antara lain adalah kembalikan teritori itu seperti teritori yang diplankan oleh PBB tahun 47, namanya Partition Plan, yaitu resolusi nomor 181 yang isinya adalah ini bagianmu Israel untuk mendirikan negara, ini bagianmu orang Arab Palestina untuk mendirikan negara, dan ini Yerusalem tidak sana tidak sini, tapi ini adalah corpus separatum, yaitu bagian terpisah, diorganisir, diadministrasi oleh internasional. Nggih saja langsung mendirikan negara. Lah yang Palestina enggak. Tidak sampai kapan? Sampai sekarang. Lah yang ini mendirikan hari itu, bukan hari itu, beberapa bulan kemudian, yaitu tahun 1948 pada bulan Mei, tanggal 14 sore, Jumat sore, mendirikan negara, namanya negara Israel. Dan negara itu dideklarasikan di Tel Aviv di depan gedung museum, namanya Hakirzit Hakmet Medinat Israel, Medinat Yahudit Wehi Medinat Israel. Itu adalah deklarasi pendirian negara Yahudi yang disebut negara Israel. Jadi negara itu definisinya adalah negara Yahudi. Nah, negara Yahudi ini kalau didengarkan dari non Yahudi kan, waduh rasis itu negara Yahudi, enggak? Kayak uang Amerika mendengarkan negara Islam kan rasis. Oh, negara Kristen misalkan ya. Nah, negara Yahudi berdiri di situ di tengah-tengah kanan kiri utara selatan Arab non Yahudi. Apakah bisa tidur? Ikulah padha karo wedhus ndukene ana serigala, kono kiri, kono macan, dikepung kanan kiri kan ya. Nah, nikulah negara Yahudi di tengah-tengah Hizbullah, di tengah Hamas, di tengah banyak pejuang-pejuang ya, nggak bisa tidur sampai sekarang. Kenapa dia mempertahankan? Karena teologi. Karena yakin di tempat itu adalah tempatnya nenek moyangnya. Siapa nenek moyangnya? Ibrahim. Dan Ibrahim itu nenek moyang kami juga ya. Kami membaca menyebut nama dia itu tiap hari paling tidak 5 kali. Kama sholli ala Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala Ibrahim. Enggak. Jadi rebutan Ibrahim. Ibrahim siapa ini? Ibrahimmu? Enggak, Ibrahimku. Maka disitulah yang disebut konflik teologi. Beyond the conflict of politics. Bagi orang Christianity juga begitu. Itu adalah Ibrahimku. Ibrahim is the preview. Ibrahim adalah projector, and the projection is Jesus. Ibrahim di dalam Genesis 22 itu mengilustrasikan bahwa nanti ada cerita persis seperti Genesis 22 di tahun beberapa abad kemudian, yaitu tahun 1 atau tahun 0 ya, Yesus. Nah, yang Ibrahim itu
kira-kira ya abad 20 sebelum Masehi, berarti tahun 2000-an, yang proyeksinya adalah Yesus. Apa itu? Di Genesis 22, yaitu Ibrahim membawa anaknya pergi ke suatu tempat, mengikuti perintah Tuhan, dibawa di suatu tempat untuk apa? Untuk melaksanakan perintah Tuhan. Apa perintahnya? Suruh nyembelih. Maka anaknya adalah anak inosen, tidak tahu, tapi bapaknya tahu. Maka inosennya, kalau di Bible itu ya Aisyah dan Ismail. Inosennya itu adalah seperti Yesus, itu seperti kambing, tidak tahu apa-apa. Kalimatnya itu gini ya. Akhirnya hadafalim haile. Setelah hal ini selesai cerita di bab sebelumnya itu bab 21. Wa Elohim nisa'id Abraham. Maka Nabi Ibrahim ngetes Ibrahim. Tesnya berbunyi begini. Abraham, hineni, wayomer hineni, maka dia merespon. Nopo. Hineni itu bahasa Arabnya adalah hina ana. Kahna bin Khaid yakhidha asyir hafta. Ambillah anakmu, anak satu-satunya, anak yang engkau cintai. Ambillah anakmu, anak yang mana? Ada dua, ini ada Ismail, ada Ishak. Asyir hafta, yang kau cintai. Saya cinta dua-duanya, cinta Ishak, cinta Ismail. Asyir hafta it yakhidha, yang satu-satunya yang mana? Ini Ismail lebih besar, Ishak baru lahir. Kasih tambahan kalimat tek it Ishak, maka konkret kepada Ishak. Jadi kalimatnya adalah kahna it bin Khaid yakhidha asyir hafta it Ishak. Maka konkretlah Ishak. Walih liha al Ehad haharim asyir Umar eleha, dan pergilah kamu ke salah satu bukit di sana yang aku tunjukkan tempatnya di sana. Di sana mana itu? Ya di Yerusalem itu, di Dome of the Rock itu, menurut para rabai, yang itu menjadi kitab Turos, menjadi kitab kuningnya orang Yahudi yang berbahasa Ibrani. Selevel kitab-kitab Al-Um, kitab-kitab Al-Qur'an, selevel kitab itu bagi orang Islam. Maka itu adalah bagian dari foundations of theology of the Judaism, yaitu menyembelih anaknya, yaitu di situ, dan anaknya adalah Ishak, bukan Ismail. Dan tetangga saya itu adalah orang Hamas, itu anak turunnya Ismail, itu saya Ishak. Saya itu orang yang taat, turunannya orang taat, the chosen. Ya, jadi klaim kan ya, yaitu apa taatnya? Taatnya adalah disuruh disembelih, dan ketika berangkat, abi, hine hashe wahine hais, aye hair, pak, ini apinya dan ini kayunya. Mana kambingnya yang mau disembelih? Wayomer, maka Abraham menjawab. Elohim yire, beni, Tuhan tahu, wahai anakku. Beni itu bahasa Arabnya ya ibni. Selanjutnya wayalhu shnaihim yakhta, maka dia tetap melanjutkan perjalanan berdua, yahdab, bersama-sama. Artinya apa? Artinya adalah bapaknya tahu, anaknya tidak tahu. Bapaknya tahu akan menyembelih anaknya berangkat tidak tahu bahwa dia akan disembelih. Nah, kalau di dalam Al-Quran, Nabi Ismail enggak. Nabi Ismail bagaimana pendapatmu, nak, bahwa Allah memerintah kami untuk menyembelihmu? Maka jawabnya Nabi Ismail adalah, turutlah perintah Allah, satajiduni insyaallah minas sabirin. Nah gitu kan ya, berarti Nabi Ismail
faham bahwa saya akan disembelih. Jadi pengorbanannya Nabi Ismail itu lebih nyata. Tapi ini Ishak tidak tahu kalau dia disembelih. Nah, di dalam kitab selanjutnya dilanjutkan bahwa ketika Nabi Ibrahim telah menali tangan Ishak dan kakinya, maka di dalam tafsirnya namanya Midrash, tafsirnya Taurat Bible. Pak, pejamkanlah matamu supaya tidak melihat aku nanti disebelah goyang-goyang, nanti kamu nggak jadi menyembelih, kasihan aku. Nah, ternyata kitab Midrash ini juga overwhelming ya, ada di kitab Turus juga kan ya, di dalam hadis ya, apa namanya, itu adalah bagian dari interpolasi antar intelektual antara Rabai dan para ulama zaman dulu, sehingga ada paralel antara yang Midrash berbahasa Ibrani dan kitab Turus berbahasa Arab. Bisa saja ini adalah ambil dari sini, tapi supaya orang percaya dikasih an Abi Hurairah an bla 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 an Nabi sallallahu alaihi wasallam jadilah hadis, dan kayak hadis sahih mungkin juga bisa saja ya kebetulan sama. Maka disitulah yang disebut rebutan siapa yang mulia. Yang mulia aku. Apa buktinya? Bahwa aku adalah keturunannya Ishak, orang yang sabar, yang mau disembelih. Bahkan Ishak itu sabar dan menyuruh bapaknya supaya memejamkan mata. Bagi orang Islam enggak, bukan Ishak, itu adalah Ismail, itu nenek moyangku. Padahal dua-duanya ketemu Ibrahim juga ya. Maka disitulah adalah the conflict beyond Arab-Israel conflict. Itu ngomong cerita-cerita itu kan cerita tertulis di zaman purbakala, yaitu di Bible. Bible itu kira-kira ditulis sekitar abad 5 sebelum Masehi. Bercerita tentang seseorang yang hidup sekitar abad 20 sebelum Masehi, yaitu Ibrahim, yang aslinya adalah orang kelahiran, bukan kelahiran Israel juga, tapi kelahiran Persia, yaitu desa Ur of Kasdim. Kalau bahasa Indonesia adalah Kaldish, terjemahan dari bahasa Inggris. Ur itu di mana? Ur itu di perbatasan Irak dan Iran di selatan. Jadi dia adalah bukan orang penduduk asli dari Palestina, Nabi Ibrahim itu. Dia adalah orang Mesopotamia. Mesopotamia pada akhirnya menjadi Babilonia. Babilonia pada akhirnya menjadi Persia. Persia pada akhirnya menjadi Irak dan Iran. Maka dia pendatang juga, bukan orang tempatan. Nah, katanya kamu keturunannya orang tempatan. Oh, tapi Ibrahim itu di sini dulu beli tanah. Beli pada siapa? Pada Abimelech the king. Beli untuk apa? Untuk his own grave. Jadi makamnya Nabi Ibrahim yang di Hebron itu, di dalam literatur Yahudi ya, itu adalah tanah beli, bukan tanah gratis. Maka orang Yahudi suka membeli tanah sampai sekarang. Ya, tanah wong Palestina sapa sing didol pasti dibeli berapapun harganya, karena itu adalah ajaran teologi. Mboten mawon. Ya, konfliknya yang terjadi sekarang kan antara Islam dengan Israel. Nah, sementara kan di sana ada Kristen. Nah, Kristennya sendiri tuh ribut nggak sih sebetulnya dengan Israel itu? Nah, Israel ribut lah, kan Ramadan yang lalu juga ribut. Ketika ada hari besar Kristen yang itu hanya bisa dilaksanakan di Church of the Holy Sepulchre, orang Kristen seluruh dunia berbondong-bondong pilgrims ke sana, tapi dihadang oleh Israel, oleh tentara Israel, karena peraturan municipality, yaitu kegubernuran Yerusalem, mungkin untuk membatasi, tapi alasan-alasan protokol. Tapi bagi orang Kristen kan tidak mau menerima, seperti orang Islam juga tidak mau menerima disuruh keluar, tidak tarawih di situ. Maka disitulah pertemuan interest, religious interest, yang itu tidak banyak beredar di media massa, apalagi di PBB, tidak menukil
di dalam resolusi yang jumlahnya banyak itu tidak menukil sedikit pun tentang konflik agama, itu konflik politik, konflik tanah dan seterusnya. Enggak, itu adalah konflik agama nyata. Ya sesuai dengan lagu Nasidaria. Kalau dari berbagai bagiannya Mulai balik sih menarik Perdana nanti lah Menteri. gampang kira-kira kalau sekarang kan termasuk dia kalau di ekstrim lah, kalau yang partai yang menang sekarang itu kalau menurut nanti disambung lagi. Amin ya Allah ya Rabb. Amin. Amin ya Allah ya Rabb. Berilah kenikmatan, keberkahan Amin. penduduk Indonesia yang ada di sini. Amin ya Allah ya Rabb. Mampukanlah kami berbuat sesuatu untuk kebaikan siapa saja di dunia ini. Amin. Jadikanlah persaudaraan kami persaudaraan yang engkau banggakan. Amin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Amin. Walhamdulillahi Foto satu lagi alhamdulillah. Ibu-ibu melak foto. Dari mana namanya? Naik sedikit ya, naik sedikit ya. Ben apa? Wes. 1, 2, Pasang aku salah ada ya Pak. 1, 2, 3. Sama tutup arang nggak Bang? Mbak tutup ini. 1, 2, 3. Lagi. 1, 2, 3 lagi. Ustaz. wis Wah. 1, 2, 3 lagi. 1, 2, 3. Oke. Ceng, tunggu. Ganti pakai HP.